Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Gun Gunawan dari Prodi Akuntansi kelas B dengan nomor NPM 102200086. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali mempelajari materi ini, yaitu Ma'rifatul Insan. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman, mudah-mudahan mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, di video kali ini saya akan coba membahas atau mengulas materi yang telah disampaikan oleh dosen-dosen kita, yaitu Ma'rifatul Insan. Dari pertemuan pertama yaitu Ta'rif al-Insan sampai pertemuan ketujuh yaitu Sumiyatul Ibadah atau kesempurnaan ibadah. Materi yang pertama adalah Ta'rif al-Insan, yaitu adalah pengenalan pada manusia. Tujuan daripada materi ini adalah yang pertama adalah memahami pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan oleh Allah kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua adalah memahami potensi kelebihan yang terdapat pada manusia dari makhluk lainnya dalam hati, akal, dan jasadnya. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran surat Al-Mu'minun 12-14, manusia diciptakan dari saripati tanah, dan saripati tanah tersebut Allah jadikan air mani. Air mani tersebut disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim ibu. Kemudian air mani itu Allah jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah Allah dijadikan segumpal daging, lalu Allah sempurnakan tulang belulang dengan dibungkus daging, lalu Allah meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Kemudian Allah lahirkan jadi makhluk sempurna dan dibiarkan hidup sampai ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terbuat dari saripati tanah, yaitu manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Unsur-unsur apa saja yang terdapat pada manusia? Yang pertama adalah unsur qalbu, yaitu hati. Dengan adanya unsur qalbu ini, diharapkan manusia mempunyai tekad niat yang dirasakan hati, dapat bisa membedakan hak dan mana yang batil. Yang kedua adalah diberikannya akal. Dengan adanya akal, diharapkan manusia bisa berpikir dengan baik
dan benar. Apabila digunakan dengan baik, maka manusia tersebut keimanannya akan semakin tinggi dan meningkat. Dengan akal ini diharapkan manusia bisa menuntut ilmu agar dapat bertahan hidup di muka bumi ini. Yang ketiga adalah jasad. Jasad adalah sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati, direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi teori belaka. Tujuan penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia dengan kedudukannya diberikan amanah. Tidak lain adalah semata-mata hanya untuk beribadah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya berupa perkataan maupun perbuatan berupa lahir maupun batin, dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dari tugas ibadah dan kedudukan khalifah itu, manusia akan mendapatkan balasan, yaitu surga atau neraka. Bagi manusia yang menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, Allah akan mengganjarkannya dengan surga. Dan sebaliknya, apabila manusia itu tidak atau mengingkari dengan janji-janjinya atau kufur, mereka melaksanakan maksiat-maksiat di dunia ini, Allah akan mengganjarkan dengan neraka, yaitu tempat yang sejelek-jeleknya tempat. Materi yang kedua adalah hakikat manusia. Manusia itu adalah makhluk yang lemah, dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadikan kemuliaan semua manusia, dan apapun kedudukan sebagai manusia harus memahami hakikat dari diri dan kehidupan sebagai manusia. Kita sebagai manusia, hal ini sangatlah penting agar kita bersikap adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk lainnya. Hakikat yang pertama adalah manusia sebagai makhluk bukan sebagai pencipta. Artinya, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan sebagai sang pencipta. Yang kedua, hakikat manusia itu dimuliakan. Kita sebagai makhluk, sewajarnya kita beribadah, taat, dan tunduk kepada Sang Pencipta.
Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah, maka kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita manusia ada yang menciptakan. Dengan itu kita harus berterima kasih kepada Sang Pencipta dengan cara beribadah dan mentaati semua peraturan-peraturan dan menjalankan semua perintah-perintahnya. Yang kedua adalah manusia itu dimuliakan. Yang artinya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk lainnya. Di antaranya disempurnakannya, ditiupkannya ruh ke manusia dan diberikannya pendengaran, penglihatan, dan diberikannya hati. Tetapi kebanyakan manusia lalai akan hal itu, lupa akan hakikat manusia diciptakan ke dunia ini. Hakikat yang ketiga adalah manusia dibebani. Artinya manusia diciptakan oleh Allah ke dunia ini diberikan beban atau tanggung jawab atau amanah untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Yaitu ibadah harus senantiasa taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah baik berupa perbuatan maupun ucapan yang berupa lahir maupun batin, sebagaimana firman Allah, wa khalaqtul bismillahirrahmanirrahim wa khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Artinya, aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hakikat manusia yang keempat adalah manusia diberikan kebebasan memilih. Artinya adalah manusia makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih apakah memilih al-iman atau al-kufur atau kufur. Silakan, Allah memberikan kebebasan sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Balad, artinya adalah, dan kami telah menunjukkan dua jalan kebaikan dan kejahatan, dan telah diberikannya pula mereka akal membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga akal itu ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakan, yang buruk untuk ditinggalkan. Hakikat manusia yang kelima adalah balasan atau pertanggungjawaban. Jadi setiap perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan mendapatkan surga, yang jahat akan mendapatkan siksa neraka. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan dilakukan, memilih surga atau neraka. Mudah-mudahan dengan mempelajari Ma'rifatul Insan yang keempat ini, kita
diberikan keimanan, diberikan ketawakalan, dan memotivasi untuk beribadah lebih giat lagi. Kesimpulan daripada materi ini bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, hakikat pada dasarnya diciptakan ke dunia ini hanya untuk beribadah, bersyukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan jangan salah memilih jalan yang diberikan pilihan Allah. Kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan bimbingan, perlindungan atau petunjuk jalan kebenaran atau ridhonya Allah, agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang tiada batasnya kenikmatannya. Amin ya robbal alamin. Materi yang ketiga adalah takatul insan atau potensi yang terdapat pada manusia. Tujuan dari materi ini diharapkan kita bisa memahami potensi yang terdapat pada manusia. Yang kedua, memahami bahwa menunaikan tugas akan mempertahankan posisi kehidupan. Yang ketiga, untuk menyadari akibat dari khianat kepada Allah terhadap tugas-tugas ibadat yang dibebani kepada manusia akan kembali pada diri kita sendiri. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatannya dan kesanggupan manusia itu sendiri. Secara umum, potensi ada 3, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Semua manusia yang diciptakan ke dunia ini, Allah berikan potensinya itu sama. Tidak ada yang dilebihkan. Semua potensi yang diberikan Allah kepada kita itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah potensi pendengaran. Potensi pendengaran adalah kemampuan mengenal suara dalam manusia dilakukan oleh sistem pendengaran. Sedangkan menurut pandangan Islam, pendengaran yaitu mendengarkan ajaran-ajaran agama Islam, agama Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah, utusan Allah, diberi akal dan pikiran untuk merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sebagaimana difirmankan oleh Allah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan diberikan kamu pandangan dan penglihatan agar kamu bersyukur kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah potensi hati. Potensi hati adalah merupakan sebuah organ di dalam tubuh manusia. Dengan hati, manusia dapat mengarah ke semua panca indera. Mengenal semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal itu semua untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Yang keempat adalah potensi kepemimpinan, potensi amanah, dan potensi khalifah atau potensi hianat. Sikap amanah adalah dapat dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan perilaku baik dari semua aspek jalan kehidupan. Sedangkan untuk potensi al-hianat, bagi semua manusia yang memiliki sifat hianat, maka Allah akan mengajab dan menghinakannya. Kita sebagai manusia jangan seperti binatang yang tidak punya akal dan pikiran. Makanya manusia yang berkhianat dari potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, dengan tidak mempergunakan dengan kebaikan-kebaikan, manusia itu ibaratkan sebagai hewan. Pertanggungjawaban semua potensi-potensi yang terdapat pada manusia, semua Allah akan minta pertanggungjawaban. Makanya pergunakanlah potensi yang diberikan Allah pada kita untuk dipergunakan sebaik-baiknya, untuk beribadah taat kepada Allah. Semua potensi-potensi yang ada pada kita bukanlah milik kita, melainkan milik Allah. Kita sebagai manusia hanya dipinjami, semua akan kembali kepada Allah dan akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dari materi ketiga ini. Kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah potensi-potensi kelebihan beda daripada makhluk lainnya, haruslah dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seperti pendengaran, penglihatan, hati, pikiran harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk digunakan atau menjalankan amanah dengan mudah-mudahan. Untuk menjalankan amanah, dengan itu Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya adalah materi keempat adalah nafsul insani atau jiwa manusia. Tujuan dari materi ini tidak lain adalah kita sebagai manusia diharapkan memahami kedudukan jiwa kita adalah ruh dan hawa nafsu yang mempengaruhi jiwa manusia,
sehingga menimbulkan kondisi kejiwaan manusia itu sendiri. Yang kedua, memahami domisi zikir, akal atau syahwat dapat menimbulkan 3 kondisi jiwa: mutmainah, amanah, dan amarah. Yang ketiga, kita sebagai manusia diharapkan termotivasi dengan adanya materi ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu insani adalah nafsu yang terdapat pada jiwa manusia. Pangkal kondisi baik buruk manusia secara keseluruhan kepada jiwa manusia mau fujur atau takwa. Nafsu insani dibagi menjadi 2, yaitu nafsu al-hawa atau nafsu ar-ruh. Yang pertama adalah nafsu al-hawa. Nafsu jiwa ini cenderung mengajak kepada jiwa manusia untuk berbuat maksiat atau fujur atau kejelekan dengan kejelekan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era zaman sekarang ini begitu banyak kesempatan atau yang mengajak kepada jalur kesesatan dan maksiat. Begitu gampangnya kita mengakses media-media yang objek-objek kemaksiatan, maka dengan itu perbanyaklah bertafakur, zikir, mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, supaya kita dapat perlindungan diri dari godaan-godaan setan dan dijauhkan dari sifat nafsu al-hawa, dan selalu ditunjuki ke jalan yang lurus, jalan kebenaran. Yang kedua adalah nafsu ar-ruh. Jiwa ini terdapat pada manusia, cenderung mengajak kepada kebenaran, kebaikan. Sifat-sifat ini adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia untuk memilih kefasikan dan jalan ketakwaan. Yang kelima adalah materi yang kelima selanjutnya adalah sifatul insan. Sifatul insan ini tujuannya adalah memahami 2 jalan diberikan Allah kepada manusia melalui jiwanya. Yang kedua adalah memahami bahwa untuk meningkatkan kualitas takwa, ia harus beribadah dengan senantiasa melakukan pensucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita termotivasi untuk meninggalkan sifat-sifat manusia yang buruk dan membawa kepada perbuatan yang maksiat. Sifat-sifat manusia terbagi 2, yaitu sifat takwa, jalan kebenaran. Sifat ini selalu mengajak kepada jalan kebenaran atau membersihkan jiwa. Hakikat takwa adalah
menaati Allah atas dasar keimanan dan ihtisah, baik terhadap perkara yang diperintahkan Allah maupun perkara yang dilarang oleh Allah. Sifat-sifat ini mudah-mudahan melekat kepada diri kita semua. Yang kedua adalah sifat jahat atau sifat yang selalu mengajak kepada kemaksiatan, sifat fujur atau mengotori jiwa manusia itu sendiri. Sifat-sifat ini biasanya ada sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, dan kufur. Sifat takwa ini dalam Al-Quran memiliki makna, yaitu takut kepada Allah. Seperti kalam, hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Bermakna taat beribadah dengan makna pembersihan hati dari noda dosa-dosa. Maka inilah hakikat takwa, sebagai firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri jiwa dengan banyak beribadah dan zakat. Dengan zakat kita tunaikan untuk membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa, menghiasi jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan sifat-sifat akhlak yang baik terpuji, seperti tawakal, jujur, cinta, dan kasih sayang. Dengan mempelajari materi sifat-sifat manusia ini, diharapkan kita membawa perubahan lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ke-6 yaitu adalah hakikat ibadah. Tujuan materi yang ke-6 ini tidak lain adalah supaya kita memahami hakikat ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. Dan kita termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek kehidupan sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat daripada ibadah adalah manusia harus tunduk, taat untuk menjalankan semua perintah Allah, yang mana hakikat hidup manusia itu diturunkan ke dunia ini hanya semata-mata untuk beribadah, merasakan, bertafakur, merenungi firman-firman Allah dengan
merenungi firman-firman Allah. Dengan materi ini diharapkan kita memahami tujuan ibadah kita. Hakikat ibadah kita hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasakan banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, merasakan keagungan Allah yang begitu besar. Hakikat ibadah merupakan tujuan penghinaan diri kepada Allah, tujuan kecintaan kepada Allah, tujuan ketundukan kepada Allah. Ibadah dilakukan dengan penuh rasa takut kepada Allah. Senantiasa kita selalu bertafakur untuk meningkatkan kesadaran, selalu sadar mengingat terus kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita selalu kepada Allah. Dan selalu melakukan penyempurnaan ibadah. Materi yang ketujuh adalah kesempurnaan ibadah. Yang pertama adalah kita memahami integritas cakupan ibadah dalam Islam. Yang kedua adalah dapat menyebutkan bentuk-bentuk ibadah secara garis besar. Yang ketiga adalah kita termotivasi menjadikan seluruh gerak hidup sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ibadah adalah ada ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Bentuk-bentuk ibadah mahdhoh yang langsung ibadah kepada Allah seperti sholat, zakat, haji, dan puasa. Bentuk daripada ibadah ghairu mahdhoh, bentuk ibadah tidak langsung kepada Allah, seperti menolong sesama, melakukan kebaikan kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, dan orang lain. Selalu sopan santun terhadap sesama, seperti yang kita ucapkan setiap hari, yaitu sewaktu kita melakukan 5 kali sehari, yaitu melakukan sholat fardu. Di dalam sholat yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, gerak dan pikiranku hanya untuk semata-mata untuk Allah, pengabdian kepada Allah. Integritas ibadah yang pertama adalah bentuk ibadah dalam Islam ada wajib, sunnah, mubah. Kita bentuk ibadah wajib seperti sholat, zakat. Yang kedua adalah ibadah mencakup kehidupan seperti amal-amal yang baik, amal soleh, amal kehidupan, atau memakmurkan bumi ini dengan menjaga kelestarian semuanya, atau menjaga
kelestarian di muka bumi ini. Yang ketiga adalah mencakup kehidupan manusia, ada hati, akal, dan anggota tubuh kita. Kesimpulan dari materi ini, dengan demikian kita mempelajari Sumiyatul Ibadah, kita diharapkan bisa menyempurnakan integritas ibadah-ibadah kita, ibadah wajib, sunnah maupun yang mubah, semuanya itu semata-mata ibadah hanya untuk Allah. Dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah tanpa pamrih apapun. Demikianlah paparan materi ini, pengulasan materi ini dari materi yang pertama sampai materi yang ketujuh. Mudah-mudahan dari mempelajari materi Ma'rifatul Insan ini memberikan perubahan kepada kita, terutama kepada diri saya sendiri, dengan meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.